مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada pendengar sekalian dan kepada pemirsa sekalian, berjumpa lagi dengan YouTube SMK Nur Salaf Kemiri. Dalam hal ini kita akan mengkaji yaitu sebuah kitab yang sudah populer sekali, yaitu kitab Safinatun Najah, yang isinya banyak diamalkan atau diajarkan di pesantren-pesantren, yang isinya sangat penting sekali bagi umat Islam yang baru mengenal, yaitu tentang hukum-hukum Islam. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus mengkaji apa yang ada dalam kitab Safinatun Najah ini, yang mana kitab Safinatun Najah adalah kitab yang dikarang yaitu oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Said bin Sumair Al-Hadrami As-Syafi'i. Inilah profil dari pengarang dari kitab Safinatun Najah, yang beliau yaitu dilahirkan di Saudi Asbah, Hadramaut, Yaman. Banyak sekali kehebatan dari beliau. Kecuali mengarang kitab, dia juga sebagai ulama besar di Mekah, dan dia dilahirkan belum terkonfirmasi atas kelahirannya, cuma wafatnya yaitu sekitar pada tahun 1271 Hijriah, dan bahkan beliau meninggal di Indonesia, yaitu di Betawi. Cuma tentang tempatnya itu masih belum jelas. Ada yang mengatakan yaitu di belakang Masjid Al-Makmur, Tanah Abang. Cuma pastinya belum ada yang mengetahui, karena memang beliau itu adalah ulama yang populer dalam segala bidang, dalam hal ilmu agama, bahkan dia hafal Quran. Dan pernah beliau kehebatannya itu menghafalkan Al-Quran ketika tawaf menuju Ka'bah. Itu selama dia tawaf itu dapat menghatamkan Al-Quran. Itu termasuk kehebatan beliau, yaitu sebagai pengarang kitab, juga sebagai ulama besar, dan dia pun bergelut dalam bidang politik juga. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus mengetahui apa yang menjadi kehebatan beliau, supaya kita dalam mengkaji yaitu kitab Safinatun Najah kita mendapatkan barokahnya. Dan yang paling pokok yaitu dengan kita mengetahui profil beliau, kita akan mendapatkan banyak hal untuk kita mengkaji tentang yaitu kitab Safinatun Najah. Maka untuk kali ini kita mulai yaitu mengkaji tentang kitab Safinatun Najah, yang
banyak sekali digunakan memang di pesantren-pesantren, khususnya untuk awal ya, untuk orang awal untuk mengetahui kitab Safinatun Najah ini. Maka marilah kita kirim hadiah Fatihah dulu sebelum kita mengkaji yaitu kitab Safinatun Najah ini. Maka untuk itu marilah kita hadiah Fatihah kepada pengarang kitab Safinatun Najah ini, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Said bin Sumer Al-Adrami As-Syafi'i. Marilah kita hadiah Fatihah ila hadratin Nabiyul Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa libatil kiram jami'wanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya ulama wa syuhada wa sholihin wal malaikatul muqarrabin sultanil awliya Sayyidina Syaikhul Qadir Jalani wa jami masyayihina wa muallimina wa asdadana wa jadadina waliman lahu hukukun alaina waliman ahsana ilaina walikafatil muslimin wal muslimat, khususan alif hadal kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Abdullah bin Said bin Sumer Al-Adrami As-Syafi'i. Sa'ulillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Untuk mengawali, marilah kita membaca bismillah dulu, karena Nabi bersabda, kullu amrin dibalin la yabda'u bi bismillah fahuwa aqta. Nabi bersabda bahwa semua sesuatu yang baik di situ tidak diawali dengan bismillah, maka sesuatu tersebut akan terputus, akan tidak sempurna barokahnya. Maka kita sebagai umat Islam ketika mengerjakan sesuatu yang baik, yaitu kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillah ini adalah banyak sekali fadilahnya, terutama yaitu ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik, itu nanti akan berkahnya banyak. Apa yang dinamakan barokah? Barokah yaitu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan dan terus bertambah, yaitu yang dinamakan barokah. Maka kita awali dalam kajian ini yaitu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita artikan apa yang kita baca, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Gusti Allah Ar-Rahmani, dat kang paring welas asih kang gedhe-gedhe ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Allah meneh Ar-Rahimi, tur dat kang paring welas asih kang lembut-lembut ing dalem akhirat bloko. Jadi kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu memang ada perbedaan. Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman ya Allah itu lebih luas daripada sifat Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu lebih luas karena mencakup semua makhluknya Allah, itu semua mendapatkan yaitu kasih sayangnya Allah. Belas kasih sayang Allah itu tidak terbatas, walaupun makhluknya Allah yang dimanapun dan berupa apapun itu semuanya mendapatkan yaitu kasih sayangnya Allah yang berupa sifat Ar-Rahman. Maka entah itu yang beriman atau yang tidak, bahkan semua makhluknya Allah yang berupa apapun yang ada di dunia ini, bahkan kita tidak bisa lihat pun, itu semua mendapatkan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan sifat Rahman. Sifat Ar-Rahim itu juga
sifatnya Allah yang sifatnya spesifik, spesial, yang nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu khusus nanti ketika di surga, di surganya Allah, yang itu tidak akan didapat kecuali orang tersebut orang yang beriman dan nantinya pastinya akan masuk surga, walaupun ya kalau memang dosanya banyak ya dibakar dulu yaitu di neraka. Ketika sudah selesai, sudah habis dosanya, baru nanti bisa masuk surga, yaitu mendapatkan sifat rahimnya Allah yang itu semuanya tidak terbatas, abadan abadin, selama lamanya. Beda kalau sifat ar-Rahman itu cuma di dunia kan ada batasnya, mungkin ya 70 tahun atau bahkan 100 tahun itu sudah jarang sekali. Nah, maka kita sebagai umat Islam berharap mendapatkan sifat rahmannya Allah di dunia dan juga berharap mendapat sifat rahimnya Allah yaitu di akhirat nanti. Ya, kita lanjutkan lagi, yaitu apa yang tadi saya sampaikan. Kita itu berharap yaitu bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat, seperti doa sabu jagat yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah harapan kita, semoga kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat kelak, amin Allahumma amin. Marilah kita mulai, yaitu yang pertama kita baca yaitu kitab Safinatun Najah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah, sifate Allah Rabbil alamina, dat kang mengelani sekabehane ngalam. Wabihi lan ing Gusti Allah nasta'inu nyuwun pitulung kula, nyuwun pitulung ngala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunya, wadini lan perkara agama. Wasalla lan muga paring rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah, paring rahmat takdim ala sayyidina ing atase Gusti kita, rupane Gusti kita Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifate Nabi Muhammad khatamin nabiyina, kang mungkasi, kang dadi pungkasane para nabi kabeh. Wa alihi lan muga tetep rahmat takdim ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, ajmanina ya sekabehane alihi wa sahbihi. Wala haula lan ora ana daya sumingkir saka maksiat, wala quwata lan ora ana kekuatan bisa nglakoni ibadah illa billahi, kejaba kelawan pitulungane Allah. Sifate Allah al-aliwi kang maha luhur, al-azimi tur kang maha agung. Nah,
menika pembukaan, inilah pembukaan daripada kitab Safinatun Najah, yang intinya pembukaan yaitu pertama kali yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pujinya Allah itu dibagi menjadi 4 ya. Pujinya Allah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu qadim ala qadim, Allah memuji dengan Allah sendiri. Yang kedua qadim ala hudus, yaitu Allah memuji terhadap makhluknya. Allah memuji kepada makhluknya yang mulia, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di Quran banyak sekali, termasuk wa ala hulukin adzim, wa ala hulukin adzim. Itu termasuk pujinya Allah terhadap yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang agung ya. Bahkan saking agungnya Nabi Muhammad itu namanya disejajarkan dengan Allah. Ketika kita bersyahadat itu tolak ukur keabsahan Islam kita itu ketika syahadat itu disejajarkan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, dilanjutkan yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebuah tingkat yang paling tinggi bagi makhluknya Allah, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Nabi Muhammad adalah Nabi di mana Allah menciptakan dunia ini karena Nabi Muhammad. Itu sudah banyak sekali di hadis qudsi yang diterangkan bahwa terjadinya dunia seisinya, bahkan semua yang diciptakan Allah itu gara-garanya cuma yaitu nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, diparil ya, ketika Allah itu tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka tidak akan menciptakan dunia seisinya, bahkan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, yaitu qadim ala hudus, pujinya Allah terhadap makhluknya yang mulia, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga yaitu hudus ngala hudus, pujinya makhluk terhadap makhluk. Pujinya kita ya makhluk terhadap siapa teman kita, umpamanya Mas Agus atau Mas Taur ya, kita memuji kepada keduanya, yaitu termasuk hakikinya itu puji Allah semua, cuma lewatnya yaitu manusia dengan manusia. Nah, terus yang terakhir yaitu hudus ngala qadim, yaitu pujinya makhluk, kita semua ini makhluk kepada qadim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak sekali ya, banyak sekali, termasuk alhamdulillah itu sudah kita memuji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak sekali ahmaduhu, itu juga ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, yang termasuk puji kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir, yang keempat, yaitu hudus ngala qadim ya. Hudus ngala qadim itu pujinya makhluk terhadap Allah. Rabbil alamin, nah ini sifatnya Allah, yaitu Rabbil alamin, yang menguasai semua alam, entah itu alam dunia. Alam itu kan banyak sekali ya, ada alam arwah ya, ada alam kandungan. Alam arwah itu ya itu zaman azali ya,
itu sudah diciptakan sebelum menciptakan dunia, alam arwah. Di alam arwah itu semua arwah sebetulnya beriman semua. Di dalam Al-Quran kan disebutkan alastu birabbikum, ya. Itu pertanyaan Allah terhadap semua arwah-arwah, ya. Alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Maka semua arwah menjawab yaitu bala, iya. Cuma nantinya ketika sudah dilahirkan atau sudah diturunkan terhadap jasad-jasadnya arwah tadi, itu ya nantinya tetap tidak semuanya iman, karena memang Allah itu membuat apapun itu berpasang-pasangan. Ada yang iman, ya pastinya ada yang tidak beriman, ada yang jelek, ada yang buruk, itu sudah berpasang-pasangan. Terus ada yang sudah bersuami, ada yang masih jomblo, termasuk Mas Taur, Mas Agus ini masih jomblo ini, ya. Semoga cepat mendapatkan yaitu pasangan yang bagus, yang solihah, amin. Amin. Ini krunya dari kita, ini Mas Taur sama Mas Agus ini, ya. Ya, itu yang selanjutnya alam kandungan. Alam kandungan ini sangat sempit sekali karena memang disuruh prihatin dulu. Jadi arwah itu kan memang seperti itu, prihatin dulu, yaitu di alam arwah ini sebentar, ini paling-paling cuma 9 bulan, ya, 9 bulan 10 hari, bahkan ya ada yang kurang, ya ada yang lebih, ada yang lama sekali itu, seperti Imam Syafi'i itu lama sekali itu di kandungan. Tapi memang itu ya luar biasa, orang yang luar biasa. Maka ya beda dengan kita, orang yang biasa-biasa, ya umumnya itu memang 10 ya 9 bulan 10 hari itu rata-ratanya seperti itu. Bila alamin, alam, terus alam dunia, ya alam dunia ini pun ya juga masih belum begitu luas, ya, walaupun ya sudah luas, cuma belum begitu luas seperti nanti alam-alam selanjutnya. Alam dunia ini masih termasuk sempit, ya, walaupun kita ya belum pernah untuk mengelilingi dunia, tapi tetap masih sempit dibanding alam selanjutnya. Alam dunia ini alam yang dinamakan alam alam untuk kita mengambil bekal atau mencari bekal untuk alam yang selanjutnya, yang alam selanjutnya itu tidak ada batasnya. Kalau dunia itu kan ada batasnya, ya paling-paling ya itu tadi saya bilang cuma 70 tahun. Kalau mengacu pada umur Nabi malah cuma 63 tahun, ya 63 tahun. Jadi kalau yang sekarang sudah umurnya kok 60, ya mungkin harus sudah 60 lebih, 60 tahun, 63 lebih dari 63, maka sudah bonus, ya sudah banyak bonusnya. Ini mengacu pada umurnya Nabi kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alam dunia ini termasuk alam yang sebentar, ya. Banyak yang mengatakan mampir ngombe, berhenti minum, itu kan sebentar sekali. Maka kita harus berhati-hati ketika di alam dunia ini. Nah, alam dunia ini adalah alam yang sebagai tolak ukur, ya, sebagai tolak ukur kita di akhirat nanti itu ya di alam dunia ini. Maka kita harus bisa memanfaatkan, ya, memanfaatkan dunia yang sebentar ini, memperbanyak kebaikan supaya ketika di alam selanjutnya akan sukses. Terus alam selanjutnya yaitu alam kubur, ya, alam kubur ini pun ya juga sangat luas sekali dibanding alam dunia. Nyatanya sejak dulu diciptakan sampai sekarang alam kubur itu tidak penuh-penuh
tidak penuh-penuh. Itu bukti daripada luasnya alam kubur. Kalau alam dunia mungkin sudah kita bayangkan dulu di Kemiri ini penduduknya sekian, terus tambah tahun tambah sekian, mungkin lama-lama juga akan penuh, ya, juga akan penuh. Itu alam dunia. Maka termasuk alam yang tidak luas. Nah, alam kubur ini sangat luas sekali. Ternyata dari dulu sampai sekarang tidak ada yang balik, arwah yang di alam kubur itu tidak ada yang kembali. Maka sangat luas sekali di sana. Dan di alam kubur ini juga sama seperti di alam dunia. Maksudnya sama itu memang di alam kubur itu tergantung amalnya ketika di dunia. Maka ketika orang masuk alam kubur, alam penantian, alam kubur itu alam barzah, alam kubur itu adalah alam penantian, menantikan yaitu adanya nanti yaumul qiyamah atau hari kiamat. Dan di hari itulah kita akan diproses, ya, ketika di alam kubur. Di alam kubur ini termasuk sudah ada yaitu siksa kubur, sudah ada nikmat kubur dan sebagainya. Karena memang di alam kubur ini yaitu al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur itu adalah permulaan tempat dari alam akhirat, yaitu alam kubur. Maka ketika di alam kubur ini orang yang amalnya banyak, maka dia bisa kemana-mana, ya, bisa berkunjung kepada teman-temannya dulu ketika di alam dunia, terutama ketika ya dia seorang wali, ya, seorang ulama besar, ya, itu bisa berkunjung kepada teman-temannya. Tapi ya itu tadi, ketika di alam kubur kok nggak bawa bekal banyak, ya paling-paling cuma diam menunggu kiriman dari keluarga yang ada di alam dunia, tidak bisa kemana-mana. Kalau kemana-mana kan butuh bekal. Nah, bekalnya di alam kubur yaitu amal solih, amal yang baik. Jadi ketika amalnya kok nggak banyak, ya diam, tidak bisa plesir, bahasanya tidak bisa plesir. Kalau yang banyak bisa plesir kemana-mana, itu ketika banyak amalnya. Nah, terus setelah alam kubur nanti ya selanjutnya ada alam akhirat. Nah, ini alam akhirat, alam yang terakhir, ya, di situ ya, sebelum itu kan proses dulu, ya, proses, ya, di situ banyak sekali prosesnya. Ada yang lewatnya siratal mustaqim, ada yang lewat timbaan amal dan sebagainya. Itu proses untuk menuju akhirat. Nah, ketika sudah di akhirat, maka pilihan cuma dua di situ, surga dan neraka. Maka semoga kita nantinya digolongkan kepada yaitu ashabul jannah, orang yang memiliki surga. Amin, Allahumma amin. Wabihi nasta'in, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Nah, sekarang banyak orang minta tolong tidak dengan Allah, malah dengan dukun. Bahaya nih, bahaya dengan keyakinan kita atau akidah kita. Jangan sampai kita ke selain Allah, karena ketika ke selain Allah itu membahayakan akidah kita. Maka ketika sudah menduakan Allah murka sekali, ya, karena Allah sudah berjanji innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya, ketika Allah kok sudah dimusyrikkan, ya, sudah diduakan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik. Kalau selain musyrik masih bisa, walaupun sebesar apapun, tapi ketika musyrik itu Allah murka sekali. Maka kita jangan sampai yaitu memusyrikan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau memang ketika musyrik cepat-cepat tobat, ya, supaya Allah tidak murka terhadap orang yang musyrik.
dalam hal apa kita minta pertolongan? Ala umri dunia, dalam perkara dunia kita harus minta tolong kepada Allah, walaupun ya pertolongan Allah itu kadang tidak langsung ya, tidak langsung, harus melalui proses ya. Prosesnya mungkin ya minta tolong terhadap sesama manusia ya, itu sejatinya ya pertolongan Allah, cuma proses pertolongan tadi tidak langsung oleh Allah karena tingkatan kita kan beda. Kalau wali mungkin, nabi itu langsung minta, langsung dikasih, seperti Nabi Muhammad ya, mendoakan terhadap umatnya itu langsung. Kalau kita kan kelasnya beda ya, mungkin cara Allah menolong kita itu lewat orang lain atau lewat sesama makhluknya. Jadi dalam masalah dunia kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kita minta tolong terhadap selain Allah secara hakikat seperti itu. Dan juga masalah agama kita juga minta tolong terhadap Allah supaya kita bisa menjalankan sesuatu apapun, kita harus yaitu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan sholawat dan salam disanjungkan terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad adalah khatamin nabiyyin, pungkasan atau yang menjadi terakhirnya para nabi. Maka kalau ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, itu jelas nabi palsu ya, nabi palsu. Tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang disebut yaitu khatamun nabiyyin, yang menjadi pungkasan, yang menjadi akhir dari para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi, dan semoga juga rahmatnya Allah itu tercurah terhadap keluarganya Nabi dan juga terhadap sahabatnya Nabi yang banyak sekali, tidak bisa kita hitung ya, sangat banyak sekali. Ajma'ina ya, kesemuanya, tidak terpilih-pilih ya. Maka kita harus bersolawat ya, bersolawat terhadap Nabi. Wong Allah saja bersolawat, maka kita kok tidak bersolawat ya, salah besar. Karena Allah sudah berfirman ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah sudah memerintahkan di firman-Nya, maka kita harus bersolawat, karena ketika kita bersolawat itu yang untung kita, bukan Nabi ya. Ibaratnya Nabi itu sebuah tempat ya, wadah ya, itu Nabi itu dikasih terus ya, diisi ya, ibaratnya itu semacam gelas ya, semacam gelas itu Nabi. Nah, itu dikasih terus ya, dikasih sholawat kan, sama seperti dikasih air ya, kasih air, airnya itu luber atau tumpah. Nah, tumpahan ini akan mengalir ya kepada yang membaca sholawat ya. Ketika kita banyak sholawatnya ya, insya Allah tumpahannya banyak. Tumpahan dari rahmatnya Allah itu banyak sekali ya. Tapi kalau yang tidak bersolawat ya tidak akan dapat tumpahan berkahnya Allah ya, rahmatnya Allah tidak akan tumpah kepada kita, wong kita tidak bersolawat kepada Nabi ya. Itu seperti itu gambaran kita membaca solawat kepada Nabi. Yang butuh itu kita, bukan Nabi. Maka kita harus bersolawat
supaya kita mendapatkan syafaatnya Nabi dan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita banyak sholawatnya, insya Allah banyak rahmatnya dan banyak sekali fadilahnya, dan yang paling utama mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan bersolawat nantinya kita akan menjadi orang yang sukses, ya, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Maka banyak sekali fadilah sholawat. Maka kita banyak-banyak bersolawat. Nah, sholawat ini kan macamnya banyak sekali, terserah mau sholawat apapun, banyak sekali. Walaupun saat ini ada yang mengatakan bahwa sholawat itu adalah musyrik atau gimana, itu cuma kurang paham saja, kurang paham atas mendeteksi atau meneliti atau mempelajari akan sholawat tadi. Maka kita ikut saja orang yang sudah mempelajari itu, dan itu pun orang ulama besar semua yang mengamalkan sholawat tadi. Banyak sekali sholawat, atau yang pendek ya sholawat Jibril, ya itu pendek sekali dan fadilahnya juga besar sekali, ya. Yang populer sekali sekarang yaitu sholawat Jibril. Bahkan kalau pernah saya di ijazahi ya, sebagai seorang guru besar, itu minimal itu 1000 kali, itu sehari itu minimal 1000 kali, satu majlis itu 1000 kali. Yang lafalnya yaitu udah populer, Sallallahu ala Muhammad. Ini sholawat Jibril namanya, sholawat yang paling tua. Ketika di surga itu menjadi maharnya ketika Ibu Hawa itu nikah dengan Nabi Adam, itu maharnya sholawat Jibril, bersolawat terhadap Nabi Muhammad. Dan dikala itu yang menikahkan Allah sendiri, ya terus maharnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Padahal saat itu ya Nabi Muhammad belum terlahir. Itu sudah menjadi mahar antara pernikahan, yaitu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maka dengan bersolawat terhadap Nabi Muhammad, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mendapat syafaat dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selawat ini memang sangat populer, dan memang saya juga mengamalkan sendiri selawat ini, yaitu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Selawat Jibril namanya. Nah, ini sholawat yang memang betul-betul fadilahnya besar sekali. Terus wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di akhir pembukaan ini yaitu diakhiri dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini bahasanya hauqalah. Nah, di sini memang kita harus dalam segala hal itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula lan ora ana daya bisa sumingkir saka maksiat. Bahasanya itu kita tidak mampu untuk terhindar dari maksiat. Wala quwata, dan kita juga tidak mampu punya kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa billah, kecuali kesemuanya itu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berbuat apapun, ya, melakukan apapun, bahkan menghindari dari maksiat, kita tidak bisa kecuali di situ ada
pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan ibadah itu ya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita dalam segala hal itu kita takut sendiri, karena di situ ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma asobaka min musibatin ma asobaka min hasanatin faminallah. Apapun kebaikan yang kita laksanakan itu adalah semata-mata dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Maka ketika kita berbuat jelek, berbuat tidak baik, itu jangan dikembalikan Allah, itu kembalikan kepada kita yang tidak mampu untuk melaksanakan itu, ya, tidak bisa mencegah itu, karena ya memang kita sebagai makhluknya Allah harus selalu minta pertolongan kepada Allah, ya, dari keteledoran kita ketika kita mengerjakan sesuatu yang jelek. Tapi ketika kita mengerjakan yang baik, itu kembalikan kepada Allah. Ketika kita mengerjakan kejelekan, ya kembalikan kepada kita, supaya kita introspeksi, dan nantinya kita akan semakin baik dan selalu minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Aliyil Adzim, yang Allah adalah Tuhan yang maha luhur dan maha agung, yang selain Allah itu tidak mempunyai sifat Aliyul Adzim. Ini sifat yang khusus terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluhurannya itu tidak diragukan lagi, keagungannya juga tidak diragukan lagi. Walaupun seisi dunia tidak menyembah Allah, tetap Allah menjadi Tuhan, akan luhur selamanya dan juga akan agung selamanya. Beda kalau agungnya, luhurnya kita makhluk, itu kan kadang-kadang ya ketika punya jabatan bisa dia luhur, dia dihormati, tapi ketika sudah tidak punya jabatan kan kita akan tidak luhur lagi, tidak terhormat lagi. Tapi Allah beda dengan makhluknya, itu pasti, karena memang Allah adalah Khalik, bukan makhluk. Kalau kita kan makhluk itu yang jelas akan banyak kesalahan, akan banyak kekurangan, dan yang jelas akan mati, ya, akan meninggal atau akan mati. Mungkin ini untuk pembukaan daripada ngaji kitab Safinatun Najah. Maka semoga apa yang kita pelajari, kita kaji pada sore hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.